para solusioner, kita bertemu lagi di video dari Solusi Indonesia, konsultan bisnis manajemen dan sistem informasi. Kami bertempat di Surabaya. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu kolega saya, salah satu teman lama menanyakan, karena beliau sudah lama vakum dari dunia pekerjaan, kemudian karena masa pandemi ada kesulitan ini itu, kemudian memutuskan lagi untuk mencoba melamar kerja. Nah, di video kali ini saya akan share terkait dengan pertanyaan beliau, gimana sih bikin CV sekarang? Nah, ini pertanyaan cukup menarik ya, karena di beberapa sosial media saya melihat ada muncul postingan terkait jasa review CV. Ini cukup menjadi pertanyaan yang menggelitik, apakah CV itu perlu direview sebelum dikirimkan. Pro kontranya banyak bermunculan di LinkedIn saya. Saya tidak akan bahas itu, saya akan share gimana membuat CV satu halaman versi saya. Jadi ini murni berdasarkan experience saya sebagai pelamar, kemudian juga sebagai orang yang membaca CV, mereview CV untuk memanggil kandidat. Jadi saya bukan orang HR, tapi saya user. Saya saat menginterview kandidat, saya membaca CV itu. Itu yang akan jadi batasan saya dalam video ini. Oke, jadi kalau sekarang di era saat ini semua sudah serba online, ada tools yang cukup bagus ya, teman-teman mungkin sudah pada tahu, ada website namanya canva.com ya, teman-teman bisa join di sana. Ini adalah situs untuk membuat, sebenarnya banyak sih, desain ya, intinya di desain. Ini login saya membuat banyak desain termasuk di wallpaper saya ini ya. Wallpaper saya ini saya buat dari Canva juga, nih desainnya. Nah, di sini sudah ada template yang menyediakan untuk CV ya. Di sini ada, kita bisa buka di bagian template, kemudian ada resume. Istilahnya resume di sini. Nah, di sini kita sudah melihat banyak sekali template-template yang sudah ready to use, siap pakai, siap edit. Teman-teman bisa pilih yang mana yang kira-kira menggambarkan cocok dengan kepribadian. Kalau saya seperti itu, suka yang simple, suka yang colorful, suka yang modelnya ini ada warna gradasi, saya suka ini. Kemudian sangat banyak ya. Meskipun demikian, ada template di sini, kita tetap bisa melakukan edit di dalamnya ya. Kalau teman-teman mau from scratch juga bisa pakai ini, blank resume. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kebetulan saya kapan hari sempat iseng membuat, jadi di desain saya coba saya lihat dulu, ini semua konten. Nah, ini resume saya, ini semua kontennya Solusi Indonesia saya buat di Canva ya. Canva ini ada dua versi, bisa yang free seperti yang saya pakai, atau teman-teman bisa kalau mau ada yang versi pro. Enterprise Education ada banyak ya, versinya saya pakai yang free karena sudah cukup bisa mengakomodir kebutuhan saya. Oke, nah di sini ini contoh CV saya ya. Cara membuatnya, kalau teman-teman mau ambil dari template bisa di sini, saya ambil contoh misalkan ini. Oke ya, dilihat dulu bisa, boleh. Kemudian use this template. Kita klik this template, maka akan muncul tab baru untuk melakukan desain ya. Di sini kalau teman-teman belum pernah menggunakan Canva, ini sangat mudah sekali. Ini adalah home, di atas ini untuk kembali ke menu home. Menu home itu berarti yang di sini tadi. Nah, ini di home sini.
kemudian file. Nah, ini untuk sini title ya, kemudian ada ukurannya berapa, ukuran papernya, ukuran desainnya, kemudian sebenarnya mirip file yang ada di Windows pada umumnya, aplikasi Windows. Kemudian show rule. Nah, kita memunculkan penggaris lah ukurannya, kemudian ada guide. Nah, ini ada guideline-nya juga muncul ya. Kemudian ada margin, kita bisa centang di sini. Nah, kalau saya tidak, default saya tidak saya centang semua. Saya tidak memerlukan itu karena by default dia sudah bisa digunakan untuk apa nih? Snap ya, istilahnya snap to grid. Kalau di desain istilahnya seperti itu. Oke, nah di sini ada yang mungkin perlu diperhatikan, zoom ya. Di sini kita bisa fit, defaultnya fit. Kalau ukuran besar kita bisa besarkan. Nah, kita bisa lihat yang lebih terbaca. Kemudian nih kalau tidak mau pakai panel ini kita bisa hide. Oke. Nah, di sini dibuat namanya siapa, bisa diisikan. Kita ikuti template-nya saja. Kemudian ini adalah contoh yang bagus menurut saya ya. Ada nama, kemudian di bawah sini ada tagline-nya. Ada tagline itu menunjukkan kita ini siapa, saya ini siapa, Anda ini siapa. Di sini Kathleen Johnson ini adalah seorang social media manager. Anda bisa tuliskan misalkan sales specialist itu atau apa, terserah yang menurut Anda. Ini adalah tagline Anda, jargon Anda yang akan dijual kepada perusahaan ya. Saat Anda berkata bahwa Anda ini adalah sales specialist, maka harus bisa dibuktikan bahwa Anda itu adalah seorang sales specialist. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada short brief, saya menyebutnya. Ini contoh yang menarik ya. Saya suka yang seperti ini pribadi. Jadi ada tentang menceritakan short brief, keterangan singkat tentang kita. Siapa kita? Di sini contohnya Kathleen Johnson ini mengatakan bahwa dia seorang experiences social media manager. Dia seorang social media manager yang berpengalaman, sedang mencari full time position. Nah, ini jelas di sini. Kemudian field-nya adalah social media and marketing communication. Berarti dia mempunyai skill di social media dan marketing communication. Seperti itu. Ya, ini short brief-nya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini cukup default-nya cukup menarik, jadi menceritakan siapa kita, kemudian experience atau skill kita di mana, ya. Kemudian di bawah sini, ini adalah working experience. Tuliskan dengan lengkap, mungkin karena keterbatasan tempat, zaman sekarang orang lebih suka one page resume, one page CV. Nah, ini mungkin untuk briefingnya, untuk perkenalannya bisa menuliskan dari yang terakhir sampai yang terbaru. Dari yang terakhir sampai yang terlama. Terakhir itu terbaru berarti. Saat ini berarti contohnya ini pekerjaan terakhirnya si Johnson ini adalah di social media producer di company ini, Red Media Company, mulai kapan sampai kapan. Ini penting ya. Jabatannya sebagai apa, posisinya sebagai apa, karena ini akan mendukung reviewer ya yang menginterview Anda akan melihat bahwa Anda ini terakhir duduk di pekerjaan apa, memegang tanggung jawab sebagai apa, kemudian company-nya apa, kemudian masa kerjanya berapa. Nah, kalau masa kerja mungkin teman-teman di HR lebih pengalaman melihat ada istilah kutu loncat yang cuma 6 bulan pindah, atau ada yang mungkin karyawan abadi sampai 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu. Nah, ini tergantung resume dari kita masing-masing, dan jangan sekali-sekali dimanipulasi karena ini adalah pertanggungjawaban kita ya. Kemudian ini adalah penjelasan singkat tentang job deskripsinya, apa yang dikerjakan. Manage social media account, create social media graphic for daily posting, bla bla bla. Bisa juga di sini ditambahkan achievementnya apa. Nah, kalau si Johnson dia award atau achievementnya ditaruh di sini.
Nah, ini dipisahkan. Supaya apa? Supaya lebih terbaca. Jadi dia highlight dengan warna yang berbeda dengan section sendiri. Ini saya menyebutnya satu section ya. Ada section award di mana dia mendapatkan Most Outstanding Media Producer di Red Media Company pada Desember 2014. Seperti itu. Teman-teman juga bisa masukkan di sini. Kalau mau, nah kalau mau dimasukkan di sini, mungkin tips saya adalah diberikan highlight juga. Entah itu di bold sedikit, bisa. Coba saya tambahkan di sini. Ini kita bisa ungroup dulu kalau mau mengubah atau tanpa di ungroup pun sebetulnya bisa. Ini saya turunkan sedikit. Nah, kemudian saya akan copy ini, copy biasa, copy paste biasa, Ctrl C, Ctrl V ya, supaya fontnya sama, tidak perlu ganti-ganti. Kita sesuaikan jaraknya, kemudian kita buat misalkan achievement di sini atau award, bolehlah kita samakan aja award. Nah, saya akan bold, saya akan highlight. Di sini ada, ternyata boldnya tidak bisa karena ini fontnya tidak mensupport bold. Nah, ini beda font ini. Kita coba pakai font yang ini. Ini fontnya adalah Montserrat Classic. Oke, kita ganti. Di sini bisa mengganti Montserrat Classic. Nah, kita pakai bold. Nah, ini lebih tebal, jadi akan lebih terbaca. Oke, atau teman-teman cukup pakai yang seperti ini, sama Nunito Light, tapi dengan yang caps lock untuk menunjukkan awardnya apa. Nah, ini di paste juga, copy paste juga award yang pernah dicapai apa. Tadi si Johnson ini adalah most outstanding media producer. Kalau ada banyak dituliskan best apa atau employee of the month pada employee of the year pada tahun kapan, bisa. Oke, nah ini supaya agak nyambung ke sini, mungkin perlu dimasukkan seperti ini. Nah, ini desainnya tergantung teman-teman. Dilihat kalau sekiranya kurang menarik, berarti bisa ikut yang desainnya awal ya. Tidak masalah. Tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Kemudian ada section education di sini, dia menampilkan hanya latestnya saja. Latestnya dia sebagai Bachelor of Art in Communication 2009 sampai 2013, university apa, kemudian nilainya berapa, PK-nya kalau di Indonesia, GPA. Bagi saya ini cukup. Nah, nanti kalau saya sebagai interviewer, saya pribadi, saya akan bertanya lebih dalam saat interview. SMA-nya seperti apa, kemudian biasanya saya tanyakan di sini struktur kerjanya atau struktur organisasinya seperti apa, karena saya perlu melihat orang ini pernah menjadi leader atau tidak, kemudian pertanggungjawabannya dia seperti apa, kemana, dan dia membawai siapa, biasanya seperti itu. Oke, kemudian award tadi sudah kita bahas, dan di sebelah kiri sini ada dia menyebutkan skill ya, professional skill. Jadi si Johnson ini menyebutkan bahwa dia ini seorang SEO ya, search engine optimization and Google Analytics. Jadi dia mempunyai skill di search engine optimization dan Google Analytics. Ini related dengan pekerjaannya ya. Kemudian social media strategy juga related. Marketing, web content, copywriting, ini semua saya lihat related. Nah, project management relatednya lebih ke arah general skill ya. Siapapun di bagian manapun itu perlu untuk bisa mengerti project management menurut saya, untuk melead project. Kemudian foto editing, layout design, ini semua terkait dengan tadi media, sosial media, desain grafik, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini dia punya personal skill ya, ada yang terkait soft skill. Kalau saya lihat di sini ya, dia menuliskannya adalah personal skill. Dia seorang yang well organized, kemudian time management, kemudian team player, fast learner. Ini cukup oke, tinggal dibuktikan nanti saat interview. Nah, jangan lupa yang perlu diperhatikan, ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan saat kita menyebutkan bahwa kita ini seorang yang
jago di copywriting dalam hal ini di sini contohnya ya. Nanti kalau dites copywriting harus memang bisa seperti itu. Kemudian di sini ada kontak. Pastikan kontak Anda, nomor teleponnya aktif, alamat emailnya juga email yang aktif. Kalau punya website pribadi, ini akan sangat membantu untuk portfolio ya. Portfolio Anda pernah mengerjakan proyek apa boleh dituliskan di sana. Teman-teman juga boleh mencantumkan nih sosial media, Facebook, kemudian ini Instagram, kemudian Twitter. Nah, tapi di sini sayangnya tidak diberikan ini apa ad ini nih Instagram atau Twitter karena dua-dua pakai ad semua ya. Teman-teman bisa menambahkan kalau mau menambahkan icon di sini ada. Teman-teman bisa cari di bagian elemen sebelah kiri. Nah, kemudian search saja di sini Instagram misalkan. Oke, nah di sini ada icon yang free dan ada yang berbayar. Nah, kalau yang ada gambarnya ini crown, ini adalah pro, ini berbayar. Teman bisa masukkan ini drag and drop dengan mudah ke sini, kemudian disesuaikan ukurannya. Nah, kalau kurang gede, kita gedekan lagi supaya bisa kebaca. Kita scroll. Oke, kita kecilkan. Nah, sorry. Ini agak susah karena ada ininya, kita pindahkan dulu. Nah, kita geser-geser bisa. Kemudian kalau ini kita mau ungroup juga bisa, kita ungroup dulu di sini, ungroup. Nah, kita akan pindahkan di sini. Misalkan, oh ini dia bikin dalam bentuk teks, jadi mungkin saya kasih spasi. Jadi ini supaya si apa ikonnya bisa masuk. Nah, jauhan kayaknya. Jauhan, oke. Nah, seperti ini contohnya. Kembalikan ke berapa 100%. Nah, di sini ada informasinya lebih jelas bahwa ini adalah Instagramnya, akunnya itu @natalie_dawson. Nah, teman-teman harap diperhatikan. Jadi menuliskan akun sosial media ini bisa jadi blunder juga kalau akun sosial media teman-teman ini kurang bagus gitu ya. Jadi ini kan menunjukkan sebetulnya adalah personality, daily activity, teman-teman suka apa sih, memposting apa. Banyak perusahaan yang mengamati sosial media karyawannya. Jadi saat teman-teman mencantumkan ini sosial media ini bisa plus atau minus tergantung kebutuhan dan tergantung isi konten sosial medianya. Oke, ini salah satu contoh yang cukup cukup bagus menurut saya standarnya foto, kemudian foto dipastikan foto yang up to date. Saya pernah dapat foto, kemudian orang yang datang ternyata beda. Waduh, bedanya ini fotonya ternyata foto mahasiswa, kemudian dia apply sudah di age 40 something, kan bedanya jauh. Ini cukup penting ya foto buat saya karena bagaimanapun juga first thing first orang akan melihat fotonya dulu seperti apa. Ngesluk atau tidak, meskipun berikutnya dia akan lihat di experience-nya ya, terutama untuk frontliner juga ini fotonya harus yang lebih menarik, eye catching. Coba kita lihat bentuk yang lain, template yang lain. Tadi saya melihat sedikit. Nah, ini ada yang mencantumkan skill dalam bentuk bintang-bintang. Nah, ini cukup tricky saat menuliskan. Kalau di sini tadi kan ada skill tapi tanpa bintang, tanpa level ya. Ini saya menyebutnya level bahwa si Jamie Curtis ini dia sangat experience, sangat punya skill ya, skillnya sangat bagus di graphic design. Dotnya sampai panjang. Nah, saya kalau menemukan CV yang seperti ini saya akan tanya, dot yang panjang atau bintang yang banyak ini sampai sejauh mana? Nah, batasannya kan agak rancu, kurang jelas ya. Di sini juga bagus mencantumkan software yang dikuasai apa kalau memang itu related dengan pekerjaan. Jadi tidak perlu menuliskan semua software yang teman-teman bisa, yang tidak related jangan dituliskan, hanya yang related saja. Oke, ini achievement ditampilkan. Kemudian mungkin bentuk yang lain lagi yang lebih menarik apa ya?
Ini beda penampilan ya. Dia bikin seperti ini, experience-nya di bawah. Dia mau menonjolkan experience-nya agak lebar. Nah, cuma tetap di sini selalu ada informasi awal, informasi tentang siapa sih saya sebenarnya. Nah, ini lebih colorful. Kalau teman-teman suka yang colorful, bisa juga di sini dipakai ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ini juga tone-nya cukup bagus, color-nya, pemilihan warnanya kuning dan sininya black and white. Ini agak pinky si Caroline Thompson ini. Oke, ini malah menggunakan icon ya, interestnya menggunakan icon. Saya tidak terlalu perlu seperti ini bagi saya karena ini akan memakan space. Space-nya informasinya ini akan sebenarnya kita bisa isi untuk informasi yang lain ya, daripada digunakan hanya untuk icon mempercantik. Ini kalau saya sih nggak perlu. Juga dituliskan mungkin dalam paragraf di sini atau dalam list sininya kita bisa pakai untuk informasi lain, misalkan menambahkan achievement, belum ada di sini achievement atau apa gitu. Next, apa lagi ya? Nah, ini juga pakai icon-icon. Nah, saya kurang setuju karena ini space-nya terbuang, sayang. Karena one page CV ini sangat limited space ya. Kalau kita sudah ngomong kita mau pakai one page CV ya, artinya informasinya hanya terangkum dalam satu halaman ini dan itu fontnya harus bisa dibaca saat di print atau saat di zoom ya, harus dapat dibaca. Oke, ini fotonya cukup besar, mungkin diperlukan atau tidak tergantung Anda. Ini tanpa foto jangan, foto harus dilampirkan supaya tahu. Kemudian apalagi yang sedikit beda, kayaknya overall isinya hanya itu dan saya setuju. Intinya adalah apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan dalam CV ini itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita saat interview dan saat diterima kerja nanti. Oke, teman-teman. Oh ya, sebelum saya akhiri, ini kalau sudah dibuat, kita bisa download di sini ya. Kita mau print bisa, kita juga bisa download. Sorry, tombolnya di sini. Download. Nah, ini ada pilihan PDF atau JPEG atau PNG atau video. Ya, suggestnya dari si Canva adalah pakai PDF karena ini adalah dokumen resmi. Ya, teman-teman bisa pakai PDF, kemudian kita download. Tunggu sebentar, dia akan preparing. Nah, kemudian kita resume seperti itu misalkan. Oke. Kalau sudah selesai download, kita bisa with M scanning, kita bisa buka. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sudah dalam bentuk PDF. Di PDF, teman-teman mau menambahkan signature, misalkan tanda tangan di sini. Kalau teman-teman buka dengan Adobe PDF, itu bisa. Dia simpan di sini. Ini saya buka dengan Open with Adobe Acrobat Reader. Ya, di sini kita bisa tambahkan signature nih, insert signature. Nah, saya punya signature elektronik yang bisa kita pasang di sini. Terus contohnya saja, kemudian kita save lagi. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ini hanya brief singkat karena kebetulan ada kolega saya tanya, jadi sekalian saya buatkan videonya. Toolsnya cukup mudah, teman-teman bisa coba. Kalau ada kesulitan, boleh kontak saya di kunjungi website kami di www.solusistripindonesia.com. Di sana ada kontak by WA, langsung ke WA saya. Atau teman-teman boleh komen di video ini atau mention saya di Twitter, di Instagram atau di Facebook @solusindo_sby. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam sukses dan sehat selalu. Thank you.